kesempatan siang yang berbahagia ini kita bertemu kembali pada pembelajaran agama Islam kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum itu kami berharap anak-anak semuanya siap di dalam mengikuti pelajaran, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap jaga kesehatan agar kita bisa tetap belajar. Nah, anak-anak semua yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini pembelajaran kelas 4 semester dasar pelajaran 2, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, mari kita awali dulu pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik anak-anak, sebelum masuk pembelajaran kita akan lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai ataupun tujuan dari pembelajaran selama beberapa menit ke depan. Yang pertama adalah satu, memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Yang kedua, KD 3.3, memahami makna Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Dan yang ketiga, memahami makna iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu anak-anak kompetensi dasar yang akan kita capai di dalam pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, mengenal Allah itu banyak sekali dengan berbagai macam cara. Kita beriman kepada Allah, percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita mengimani kalau Allah itu adalah Tuhan kita semuanya. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Nah, cara mengenal Allah dan ciptaannya akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Nah, cara mengenal Allah yang pertama adalah melalui mengenal alam semesta, yaitu melihat di alam semesta ini kita akan tahu. Nah, Allah itu akan terlihat di ciptaannya melalui alam semesta. Ada gunung, tumbuhan, hewan, lautan, dan sebagainya. Itu adalah bukti kekuasaan Allah, bahwasanya itu semuanya yang menciptakan adalah Allah. Sesuatu ada itu karena ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan bumi dan seisinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita harus melihat alam semesta ini, bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Maka dari itu Allah disebut sebagai Al-Khaliq, artinya adalah sang pencipta atau yang menciptakan. Sedangkan yang diciptakan disebut makhluk. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini, dan dia disebut sebagai Al-Khaliq karena menciptakan. Dan kita makhluk, termasuk tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya yang ada di dunia ini disebut makhluk karena itu adalah yang diciptakan. Jadi yang pertama adalah mengenal Allah melalui alam semesta. Kemudian berikutnya mengenal Allah yang kedua adalah melalui Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang banyak yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada 99 nama-nama Allah.
Tapi kita lihat di dalam Al-Quran itu yang mengindikasikan kita mengenal Allah melalui Al-Quran adalah terutama yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 102 yang kita baca. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 102. Ini adalah bukti bahwasanya Allah itu ada, dan Allah dapat kita ketahui di dalam Al-Quran menyebutkan surat Al-An'am, itulah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kita disuruh apa anak-anak? Disuruh menyembahnya, karena Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Seperti di awal tadi, alam semesta itu adalah yang memelihara Allah. Keberuntungan, keberurutan semuanya proses mulai dari penciptaan, anak-anak, dewasa, tua, meninggal, itu semuanya urutan, semuanya yang mengelola, yang memelihara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua cara mengenal Allah adalah melihat isi di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-An'am ayat 102. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Yang berikutnya, yang ketiga, cara mengenal Allah adalah melalui Asmaul Husna. Nah, kita tahu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Yang kalau kita lihat di sini jumlahnya ada 99. 99 ini mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, sampai yang terakhir adalah Dzul Jalal Al-Mulku, Dzul Jalali wal Ikram. In As-Sabur. Ini adalah Asmaul Husna yang jumlahnya 99 yang harus kita ketahui. Barang siapa bisa menghafalkan Asmaul Husna ini akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mengenal Allah adalah melalui Asmaul Husna, melalui nama-nama baik Allah yang 99. Tidak hanya Asmaul Husnanya saja yang kita ketahui, tapi juga makna dari Asmaul Husna itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Nama lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, misalkan saja ya. Ar-Rahim, misalkan saja. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Itu adalah cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini anak-anak, di kelas 4 ini kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna akan diambil beberapa. Yang pertama adalah Al-Basir, mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Basir, yang artinya Allah Maha Melihat. Kita lihat gambar di sini. Ada anak sedang berbisik. Anak yang di tengah ini dia tidak tahu. Tetapi walaupun berbisik, Allah pasti akan mengetahui. Karena apa anak-anak? Karena Allah Maha Melihat. Orang berusaha untuk mengumpat, istilah apa ya? Orang pergi untuk bersembunyi dari orang lain, tidak kelihatan. Walaupun orang lain tidak kelihatan karena ada orang bersembunyi, tetapi Allah mengetahui karena Allah Maha Melihat, dan penglihatan Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau misalkan kita di ruang sini, terus orang lain di sebelah ruang berikutnya, di kelas A misalkan, ada anak di kelas A dan anak di kelas B, anak kelas A tidak bisa melihat di kelas B. Kenapa? Karena tertutup benda atau tertutup tembok.
Tetapi Allah Maha melihat. Walaupun bersembunyi dimanapun, Allah tetap bisa melihat, karena penglihatan Allah tidak terbatas. Contoh perilaku yang meneladani perilaku Al-Basir adalah yang pertama, memperhatikan ciptaan Allah untuk merenungi kebesaran Allah. Ya, ini perilaku ya. Yang kedua adalah melihat kelebihan dan kekurangan diri untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh perilaku meneladani Al-Basir. Yang ketiga, memperhatikan lingkungan sekitar sehingga dapat saling menasihati apabila ada kesalahan. Ini salah juga contoh perilaku Al-Basir. Yang terakhir adalah melihat semua yang terjadi di muka bumi dengan pandangan husnudon kepada Allah. Husnudon adalah berprasangka baik kepada Allah. Jadi husnudon artinya prasangka baik. Anak, yang berikutnya kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang kedua adalah Al-Adl atau Allah Maha Adil. Ini juga termasuk Asmaul Husna. Nah, kita lihat gambar di sini. Walaupun berbagai macam suku dan jenisnya, Allah tetap akan memberikan nikmat kepada mereka semua. Karena Allah tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah ketakwaan mereka semuanya. Tapi Allah memberikan rezeki kepada mereka semuanya, mereka bisa hidup semuanya. Berarti tandanya adalah Allah memberikan keadilan terhadap makhluknya. Maka Allah memiliki nama lain atau Asmaul Husna Al-Adil atau Maha Adil. Nah, anak-anak, beberapa cara agar kita bisa meneladani Asmaul Husna dari Asmaul Husna Al-Adil antara lain: 1. Bersikap adil kepada Allah dengan cara menjauhi dosa-dosanya, terutama dosa besar yang menduakan Allah atau dosa yang tidak diampuni oleh Allah karena dia telah berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Maka jangan sampai dosa ini melekat ada pada kita. Kita singkirkan semuanya itu. Yang kedua adalah bersikap adil kepada sesama insan ciptaan Allah, yaitu dengan cara memberikan hak-hak mereka serta melaksanakan kewajiban kita. Ini adalah contoh pengamalan meneladani Asmaul Husna Al-Adil. Yang ketiga, berbuat adil kepada diri sendiri, antara lain dengan perhatikan hak dan kewajiban kepada tubuh yang telah dititipkan oleh Allah SWT. Maka kita harus adil terhadap diri sendiri. Contohnya, kalau kita lapar, ya segera makan. Kalau kita lelah, ya segera istirahat. Itu adalah contoh dari adil terhadap diri sendiri. Nah, anak-anak, yang kedua, Asmaul Husna yang ketiga yang kita bahas di kelas 4 ini adalah Al-Azim atau Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Contoh sikap Al-Azim di sekolah misalkan, cara meneladani Allah, cara sikap kita meneladani Asmaul Husna Al-Azim adalah yang pertama, bersikap rendah hati dan tidak sombong kepada teman-teman walaupun kita lebih pintar atau lebih berada dibanding mereka. Kalau kita misalkan kaya, jangan sombong terhadap kekayaan kita. Kalau kita misalkan lebih pandai, jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Tetapi kita bersikap rendah hati terhadap teman maupun terhadap sesama. Saling menghormati itu akan menjadikan diri kita semuanya menjadi orang yang baik, yaitu dengan meneladani sifat Allah Maha Agung.
Berikutnya, Asmaul Husna, sikap al-azim adalah hormat, menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua, baik guru maupun kakak kelas. Ini adalah contoh sikap al-azim di sekolah. Sikap meneladani Asmaul Husna al-azim, yaitu menghormati orang lain, terutama orang tua dan orang yang lebih tua dari kita. Yang ketiga, tidak bersikap arogan di lingkungan sekolah. Arogan itu sama dengan menang sendiri. Tidak boleh kita bermain kok menang sendiri. Tidak boleh kita bermain bersama-sama teman, tidak mau kalah istilahnya. Itu namanya arogan. Harus gantian dengan teman. Jangan sampai kita menjadi orang yang semena-mena terhadap orang lain, yang menunjukkan sikap arogan yang gambaran beberapa hal tentang cara mengenal Allah melalui alam semesta, melalui Al-Quran, dan melalui Asmaul Husna. Untuk berikutnya, anak-anak silahkan mengerjakan tugas ulangan harian di link berikut ini untuk dikerjakan. Setelah itu anak-anak akan melihat nilai yang telah anak-anak peroleh. Nah, selamat mengerjakan, tetap semangat, gembira dan sehat selalu. Sampai jumpa, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.